Selama lako mengkalau todipoto matua di sesena peadasan nambe pandita penatua dan yakin tumalah hadir di dalam mengianten tumai kupe katabe laku soho salama lako todipoto matua lalang kapahentang mengkalau staf kecamatan yang mewakili Pak Camat ambil lako Bapak Babin saya boleh hadir pada saat ini. Kupe katabe anak soho salama lako inggan nato di poto matua ilalan inde Pak Betuan na kupe katabe kusoho salama lako inggan na di domodandan na hupa matete inde to hadir tentu mai visi dan misi calon kepala desa Salukadi yang saya rumuskan pertama dari segi visi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbudaya. Sedikit saya jelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola yang bersih, transparan, dan berbudaya. Budaya ini tidak bisa kita tinggalkan sebagai warisan leluhur kita, kekayaan-kekayaan merupakan kekayaan kearifan lokal yang harus kita pupuk adalah budaya. Lalu dalam rumusan misi ada 14 poin. Yang pertama, poin pertama adalah mengedepankan musyawarah mufakat. Bahwa desa kita ini didasari dengan musyawarah dan mufakat. Yang kedua adalah melaksanakan laporan pertanggungjawaban akhir tahun melalui musyawarah desa. Jadi kalau mungkin selama ini kita tidak pernah melakukan musyawarah pertanggungjawaban, maka ketika saya terpilih, ini janji saya akan melakukan pertanggungjawaban secara transparan. Yang ketiga adalah menata pelayanan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat desa. Ada pembidangan, kaur-kaur, dan kepala urusan. Ketika saya terpilih, maka saya hanyalah selaku manajerial. Saya akan memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Keempat adalah melakukan pembangunan secara merata, baik fisik maupun non fisik. Jadi tidak ada perbedaan, tapi secara merata. Yang kelima adalah memelihara bangunan yang ada, memperbaiki yang rusak, dan melanjutkan pembangunan berdasarkan musyawarah desa. Salah satu contoh ini turbin. Turbin harus dipelihara, harus dimaksimalkan. Annamalai ini penerangan yang maksimal, menikmati masyarakat umum. Ini contoh. Kemudian selanjutnya poin keenam adalah mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui program BUMDes. Ketujuh adalah percepatan sumber daya manusia. Ini saya jelaskan sedikit. Percepatan sumber daya manusia yang dimaksud adalah ada 3 hal. Yang pertama, memberikan bantuan bagi anak-anak mahasiswa yang dalam tahap penyelesaian studi. Ini penting sebagaimana untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di desa kita. Bantuan kepada generasi yang dalam penyelesaian studi. Yang ketiga adalah memberikan bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki IPK 3,0. Ini 3,0, ini kenapa penting? Karena bagian daripada bagaimana kita melihat anak-anak kita apakah mereka kuliah baik-baik atau tidak. Karena memiliki IPK 3,0 itu tidak mudah. Jadi mereka yang memiliki IPK 3,0 tentu pemerintah wajib memberikan subsidi berapapun nilainya, tergantung daripada kemampuan keuangan. Yang ketiga dari percepatan sumber daya manusia ini adalah memberikan subsidi bagi generasi yang bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri. Tidak semua generasi bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena hanya di negeri persaingan yang begitu ketat. Berarti ketika generasi bisa lolos masuk perguruan tinggi negeri memiliki kualitas yang sungguh luar biasa. Baik.
Jadi ini penting kalau kita mau mempercepat sumber daya kita di Desa Salukadi. Dan yang kedelapan adalah ini yang penting adalah pembinaan kelompok tani. Pembinaan kelompok tani ini secara stimulan, ini penting. Salah satu contoh kelompok tani ini dibina bukan hanya dari segi teori tetapi juga langsung kepada prakteknya. Lalu kemudian diberikan stimulan seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa desa-desa tetangga. Mereka belajar secara kelompok, praktek secara kelompok langsung di kebun, lalu mereka diberikan semacam stimulan, apakah itu dalam bentuk pupuk atau transport dan lain sebagainya. Ini kita bisa bermitra dengan pendamping penyuluh pertanian. Yang kesembilan adalah memfungsikan tokoh adat dan tokoh agama, yang kami biasa istilahkan lalisan talu. Memfungsikan tokoh adat dan tokoh agama, sehingga ketika ada kejadian seperti yang terjadi di dalam desa kita, maka persoalan ini bisa dirumuskan dan dibicarakan bersama oleh orang tua lalisan talu. Selanjutnya poin ke-10 adalah pengembangan Karang Taruna. Kalau saya lihat di segi struktur, ya mungkin belum ada Karang Taruna. Ini juga penting dalam desa, adalah bagaimana kita mengembangkan Karang Taruna khususnya bagi pemuda. Yang ke-11 ini pembangunan sarana olahraga. Saya bahasakan di sini dalam pembangunannya adalah model GOR. Namun saya lihat di aplikasi penyusunan RPJMDes tidak ada bisa dimasukkan pembangunan sarana olahraga, sehingga kita ini nantinya akan bermitra dengan pihak Bumdes. Pembangunan GOR ini adalah sebuah gedung dengan ukuran 60 kali 30 atau 60 kali 25 kalau tidak memungkinkan lokasi. Gedung ini di dalamnya bisa kita berolahraga. Bisa juga ketika ada pertemuan semacam ini kita gunakan sebagai tempat pertemuan sarana umum. Contoh bisa dilihat contohnya di Rantai Pelado. Pak, ada gedung di sana, di dalamnya kita bisa berolahraga. Ini bisa bermitra dengan Bumdes. Kenapa? Karena bisa disewakan. Misalnya lapangan futsal disewa berapa per jam. Kita menambah lapangan kerja bagi generasi kita. Ya, ini kita studi bandingnya. Saya biasa istilahkan, saya kadang belajar ke studi banding ketika kita keluar. Salah satu yang saya tempati studi banding pembangunan GOR ini ada di Mamuju. Di sana itu biayanya awalnya hanya 150 juta, tetapi gedungnya sekarang sudah luar biasa karena pemasukannya terus bertambah masuk. Yang poin ke-12 ini membentuk klub olahraga dan seni. Generasi-generasi kita punya potensi di bidang olahraga. Dan 11 adalah melengkapi sarana alat-alat kesehatan di Pustu. Ya, jangan sampai kita. Poin terakhir ke-14, ini saya berjanji program 100 hari kerja pembenahan kantor. 100 hari kerja sesudah pelantikan, ketika saya terpilih diberi amanah oleh Tuhan untuk memimpin desa ini, saya berjanji 100 hari kerja pembenahan kantor. Salah satu yang kurang di kantor adalah meteran. Kedua, alat-alat yang lain. Kursi penting. Bagaimana kita mau bekerja secara maksimal kalau listrik belum memadai. Alat-alat yang lain, kursi dan lain sebagainya. Walaupun dana desa belum cair, belum keluar, tapi saya secara generasi punya niat sebagai pemimpin adalah pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Artinya 14 poin ini saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Kayu lengkung di atas batu, batu halus buat sang ratu. Ayo dukung nomor 1, pilihan bagus paling bermutu. Demikian
kepada nomor urut 02 untuk menyampaikan visi misinya di tengah-tengah kita. Jadi pertama-tama diucapkan terima kasih kepada teman acara dalam hal ini panitia memberikan kesempatan kepada saya selaku calon kepala desa nomor urut 2 periode 2023-2029. Pertama-tama diucapkan selamat pagi, selamat bertemu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu panitia pemilihan kepala desa Salukadi yang kami hormati, segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama yang boleh hadir yang kami hormati, Bapak dan Ibu tim dari kecamatan yang sempat hadir yang kami hormati, Bapak Babinsa, Babinkan Tipmas yang kami hormati, seluruh anggota BPD, perangkat desa yang boleh hadir yang kami hormati, seluruh masyarakat Desa Salukadi yang saat ini boleh menyempatkan diri dalam hal menghadiri penyampaian visi misi yang kami hormati, tim pemerhati yang boleh hadir yang kami hormati, dan rekan calon kepala desa yang saya hormati, saya banggakan. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmatnya saat ini kita boleh bertemu kembali dalam pertengahan tahapan pemilihan Pilkades Desa Salukadi periode 2023-2029. Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa terkait dengan visi dan misi saya, yang pertama bahwa selama satu periode apa yang menjadi visi dan misi saya awal menjadi kepala desa, saya kira Ladi Patahukman dan Tia. Saya percaya dan saya yakini, bahkan saya sadari bahwa maka Adi persen ini mana 20% malah kupalaku selama satu periode. Menjadi pembelajaran saya sehingga sisanya 80% malah kupatahu ke Nawai Debata melalui masyarakat. Saya masih diizinkan untuk menjadi kepala desa periode 2023-2029. Yang intinya bahwa yang menjadi visi dan misi saya ketika saya terpilih menjadi kepala desa Nawai Debata melalui masyarakat Desa Salukadi, bahwa saya akan membangun tata kelola dan yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Salukadi yang hebat, bermartabat dan maju. Jadi Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini, saya tidak akan berpanjang lebar, saya hanya bisa sampaikan mudah-mudahan kita pilih tahun BBM berkat debata BBM kamatohoam anaya itu tersepakati pada dako melalui musyawarah dengan menghadirkan semua lembaga, semua yang berkompeten di dalamnya. Kita bermusyawarah yaitu disepakati lama pianna yang dipalaku. Terima kasih. Saya kembali kepada teman besar dengan ucapan terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada nomor urut 2 yang sudah memaparkan visi misinya. Mari kita perhatikan dengan baik kita yang hadir pada saat ini. Mari kita simpan di memori kita sehingga ada yang menjadi acuan kita ke depan. Kami persilakan nomor urut 03 untuk menyampaikan visi dan misi.
Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan visi misi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Babinsa yang saya hormati, kepada tim dari kecamatan yang saya hormati, kepada Ketua Panitia bersama dengan jajaran yang saya hormati, kepada Bapak Pendeta yang saya hormati, kepada tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua tokoh agama yang boleh hadir pada pagi saya hormati, kepada rekan-rekan calon kepala desa yang saya hormati, dan kepada seluruh instansi yang dapat mengambil bagian pada pagi hari ini yang saya tidak sempat sebut satu persatu yang saya hormati, dan terkhusus kepada semua lapisan masyarakat yang boleh mengambil tempat di kantor desa untuk mendengarkan visi misi pada pagi hari ini yang saya hormati, saya banggakan, dan saya kasihi. Pertama-tama, kita patut menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanan dan berkatnya lah sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam ruangan kantor desa ini dalam rangka mendengarkan pemaparan visi dan misi kami selaku calon kepala desa periode 2023 sampai 2029 mendatang. Jadi untuk visi dan misi saya, terus terang seperti yang dikatakan oleh kata saya tadi, Pak Incumbent, mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, karena terus terang untuk saya mempertahankan ketumahanku, ketumakaanku, saya tidak itu lataya. Akan kalau nenekku, sulilako, kaleku, saya kira tesanasi seperti apa. Angan kuat, ya mana teruk aladeng boleh buka visi misiku sebenarnya abangku, lalu sampaikan untuk menjadi program ke depan ketiga Tuhan dan juga masyarakat mempercayakan saya menjadi pemimpin di Desa Salukadi. Visi saya mewujudkan harapan masyarakat ke arah yang lebih baik dan pemerintahan yang adil, jujur, dan bermartabat. Kemudian poin misinya melibatkan semua tokoh-tokoh dari segala unsur dalam setiap pembahasan dan memberikan fungsi kepada semua unsur pemerintahan desa sesuai jabatan dan fungsi masing-masing, dan mengadakan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Jadi inilah, walaupun sebenarnya sangat singkat, namun ketika saya menjabarkan apa yang ada di visi misi saya ini, mungkin sampai besok pagi tidak akan selesai. Jadi hanya saja ketika saya berbicara masalah program atau pembangunan apalagi melalui infrastruktur, memang terus terang saya tidak mampu karena semua itu harus bergantung pada visi dan misi saya ini. Jadi lagi pemapian di Desa Salukadi tergantung forum yang menentukan. Jadi misalnya lah berjanji bahwa saya akan membangun ini dan itu, tetapi mungkin tidak strategis di Desa Salukadi, maka mungkin itu hanya janji belaka. Jadi semua pembangunan di Desa Salukadi saya lemparkan kepada kita semua sebagai pemangku kepentingan di Desa Salukadi bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Namun tentu saya juga punya sedikit program, tapi ini program pribadi saya dan harus dilaksanakan. Jadi karena di Desa Salukadi saya lihat salah satu harapan masyarakat yang mungkin belum terselesaikan sampai pada hari ini adalah permasalahan ekonomi. Ya, ini adalah contoh dari penjabaran visi dan misi saya tadi. Jadi untuk mengembangkan perekonomian di Desa Salukadi, saya berkomitmen ketika Tuhan
dan juga masyarakat memberikan amanat kepada saya untuk meningkatkan perekonomian melalui para petani dan kelompok usaha. Jadi di sini kalau melalui kelompok tani, ya tentunya kita tahu bagaimana caranya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Armin tadi, saya akan membentuk kelompok tani di bawah dari penguasaan pemerintah desa. Kemudian bagaimana cara saya, atau bagaimana cara kita dalam pembahasan tersebut untuk memberikan acuan kepada masyarakat, memacu kepada masyarakat, motivasi kepada masyarakat, supaya masyarakat tani desa Selukadi, karena ya saya kira di desa Selukadi mayoritas petani, bagaimana cara kita supaya semua petani di desa Selukadi berlomba-lomba untuk menjadi petani yang handal dan bisa dibuktikan nantinya. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa yang ini adalah program pribadi saya, karena terus terang untuk menggerakkan petani ke arah yang lebih baik dan juga kelompok usaha, saya berkomitmen selama 3 tahun ketika Tuhan memperkenankan saya bersama dengan masyarakat, selama 3 tahun tunjangan saya alokasikan ke situ. Ini adalah janji saya. Dan yang terakhir, ketika semua visi dan misi saya ini, karena saya akan tuangkan ke dalam semacam perjanjian dan saya akan bagi-bagikan ke setiap dusun, bahkan semua BPD. Ketika selama 3 tahun semua visi misi saya ini tidak terrealisasi, maka saya akan bertanda tangan di atas materai. Kalau saya tidak mengundurkan diri, langsung ketua BPD atau bersama dengan jajaran melengsarkan saya dari jabatan. Karena itu artinya saya tidak mampu. Sekian yang saya kembalikan ke pengganti acara. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua bersama dengan anggota panitia pemilihan kepala desa. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau pelaksana tugas saat ini bersama dengan perangkat-perangkatnya yang boleh hadir. Yang saya hormati Bapak Pendeta Desa Selukadi yang boleh sempat hadir pada saat ini. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang boleh hadir pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Babinsa, dan yang saya hormati dan saya cintai seluruh masyarakat desa Selukadi yang boleh hadir pada kesempatan ini. Sejak terbentuknya desa Selukadi, kita semua yang hadir sudah bisa merasakan bagaimana perubahan itu terjadi di dalam desa kita. Dan melalui momen pada saat ini, kita tahu semua bahwa pada tanggal 1 Mei nanti akan ada lagi pemilihan pemimpin desa kita 6 tahun ke depan. Jadi secara pribadi merasa sebagai generasi merasa terpanggil dari hati yang paling dalam untuk bisa menyampaikan atau menjadi pelayan masyarakat desa Selukadi 6 tahun ke depan. Dan di dalam itu ada cita-cita, ada tujuan yang ingin saya lalui ketika Tuhan berkenan memberi kesempatan 6 tahun ke depan. Jadi visi saya yaitu terwujudnya pelayanan publik yang transparan menuju masyarakat desa Selukadi yang maju, makmur, dan berkeadilan. Kemudian misi mengedepankan musyawarah dan keterlibatan semua masyarakat dalam segala kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang kedua, mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi: pertama, pemerintah desa yang transparan, adil, dan benar. Yang kedua, bertanggung jawab secara akuntabel, jujur, dan akurat. Yang ketiga, pemberdayaan semua aspek yang ada dalam masyarakat yang meliputi: poin A, pemberdayaan sumber daya manusia terutama di bidang PKK dan kepemudaan. Poin B, memberdayakan sumber daya alam khususnya di bidang pertanian. C, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif. Jadi inilah beberapa poin yang akan menjadi dasar pemikiran saya 6 tahun ke depan, karena tentu ketika saya masuk tanpa ada sebuah tujuan, maka sia-sia juga akan saya masuk sebagai calon kepala desa. Jadi ketika saya masuk nanti, jika Tuhan berkenan, maka inilah yang akan menjadi pegangan saya untuk membangun masyarakat desa Salukani. Jadi sedikit saya sampaikan, dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan kita semua, mohon dimaafkan, dan saya kembalikan ke panitia dengan ucapan banyak terima kasih.